HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang widi Tuhanku, Tuhanku yang widi, yang bukan sang yang widi, bukanlah Tuhanku dan para dewa-dewi, hanya manifestasi. Yang widi Tuhanku, Tuhanku yang widi, yang bukan sang yang widi, bukanlah Tuhanku dan para dewa-dewi, hanya manifestasi. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga sehat selalu atas karunia yang widi. Sebentar lagi akan kami suguhkan beragam acara berupa tontonan, bercita-ranan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali dengan tayangan awal dan sajian menarik lainnya. Selamat menikmati. Yang widi Tuhanku, Tuhanku yang widi, yang bukan sang yang widi, bukanlah Tuhanku dan para dewa-dewi, hanya manifestasi. Dirgahayu Parisada Hindu Dharma Indonesia Jaya, membina umat Hindu Indonesia. Dirgahayu Parisade Hindu Dharma Indonesia. Dirgayusa Parisade Hindu Dharma Indonesia. Semoga panjang usia PHDI dalam membina, mengayomi, dan menuntun umat Hindu Nusantara, serta tetap setia menjaga Satyam Siwam Sundaram. Dirgayusa Indonesia, menjaga Satyam Siwam Sundara. Excited Game. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, hai Pemirsa HiTV, apa yang bisa kita lakukan dengan Dewa Edukat seperti ini? Selain mengadaptasi permainan domino, cara lain belajar Itihasa Mahabharata adalah dengan bermain game unik berikut ini. Seperti apa? Mari kita bermain Edukat. Masing-masing pemain mendapatkan 7 kartu, lalu 1 kartu dilemparkan. Kartu yang tengadah berarti pemenang dan kartu yang tengkurap itu pemain yang kalah. Yang kalah dihukum bercerita mengenai tokoh yang ada di kartu yang tengkurap tadi. Seperti apa? Mari kita ikut permainan Edukat. Semua pemain siap? Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Yeay! untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Panca Pandawa.
Pancapandawa merupakan putra dari Raja Pandu, Dewi Kuti, dan Dewi Madri. Mereka merupakan pahlawan kebenaran, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahdewa. Harapan pencerahan mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan. Pemirsa ITV, demikian tadi Games Edukat Mahabharata, pembelajaran karakter tokoh pewayangan. Sebagai pengayaan pelajaran susila Hindu Dharma. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, sampai jumpa dalam game berikutnya. Salam damai, Channel 3. Para siswa-siswi Hindu high schooling namanya, sekolah rumah Hindu Dharma. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama saya Mia Gandewa. Sebelumnya dalam program ini kita sudah mengulas tentang Maharsi Atri, Begawan Vyasa, kemudian Maharsi Wasista. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang Begawan Wrespati. Nah, seperti apa sosok pendeta suci ini dan inspirasi apa saja yang dapat kita gali? Langsung saja kita akan tanya-tanya narasumber kita kali ini, Bapak Agus Budiarnyana, setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HTV Channel 3, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber, Bapak Agus Budiarnyana. Nanti orti Pak Agus. Becek-becek, astung kare sehat. Sehat selalu Bapak ya. Ya. Nah, kesibukan terakhir Pak? Masih ngajar di kampus, masih menulis, dan masih juga menekuni seni tari wali. Wow, salah satunya topeng Bapak ya. Topeng, wayang, dan lain Ya, sebagainya. nah, sekarang kita fokus nih dalam program Cemeti, kita mengulas Begawan Wrespati. Nah, siapa sih sesungguhnya sosok pendeta suci ini? Bisa diulas untuk pemirsa. Bagawan Wrespati, ada yang menyebutnya Brihaspati ya, karena ada hukum bilabial P, B, M, W. Jadi kadang-kadang Wrespati itu dibaca Brihaspati. Nah, Brihaspati itu adalah gurunya para dewa. Jadi dalam mitologi Hindu, para dewa ini punya guru dia. Para raksasa pun juga punya guru. Saudara dari Begawan Wrespati bernama Bagawan Sukra Acarya itu menjadi guru para raksasa. Sedangkan Begawan Wrespati ini menjadi guru para dewa. Di dalam keyakinan kita, terutama Hindu di Nusantara, khususnya Jawa dan Bali, nama Brihaspati ini kemudian disematkan dia dalam Saptawara menjadi hari Kamis. Sedangkan adiknya Begawan Sukra Acarya itu menjadi hari Jumat. Nah, sebenarnya sosok Begawan Wrespati ini itu termuat di dalam kitab-kitab Purana. Tetapi dalam perkembangannya dia dipuja sebagai simbol kebijaksanaan. Wow, ternyata ini asal usul Saptawara juga berasal dari nama Begawan Wrespati ya. Nah, sekarang bisa cerita sedikit Pak, riwayat singkat Begawan Wrespati ini dari manusia sebagai individual, kemudian menjadi Maharsi atau Begawan yang salah satunya menyusun pustaka suci atau mantra-mantra yang dilantunkan umat Hindu sampai saat ini. Begawan Wrespati ini sama seperti para pandita yang lain ya, para pertapa yang lain. Kemudian ketika intuisi rohaninya sudah tajam, kematangan kekuatan yoganya luar biasa, samadinya sudah matang, gitu dia mencapai sebuah pencerahan. Nah, di dalam kitab Siwa Purana, beliau Begawan Wrespati ini itu diyakini menerima mantra Maha Mertyum Jaya mantra dari Batara Siwa. Nah, mantra inilah yang kemudian hari oleh umat Hindu sering dikumandangkan, gitu ya. Ada Om Triambakam Yajamahe, Sugandhem Pustiwardanam, Urwarukam Iwa Bandenan, Mertyuma Amertam Amertate. Jadi diibaratkan seperti buah mentimun. Kita ini buah mentimunnya. Jadi agar kita terbebas dari mara bencana, kita memohon kepada Sang Hyang Triambaka, yang tidak lain adalah Sang Hyang Siwa.
dibebaskan kita dari penderitaan dan kematian. Maksudnya lebih luas adalah kita mengenal yang namanya samsara. Jadi setelah kematian ada pintu kelahiran. Dan siklus kelahiran kematian ini terjadi berulang. Inilah yang menyebabkan penderitaan. Untuk meniadakan penderitaan ini, kita berdoa kepada Siwa agar diberikan pembebasan atau mukta. Dan mantra ini diyakini dapat dibaca oleh orang-orang yang sedang sakit. Jadi ada perlindungan secara niskala, dan kita yakini orang yang dalam keadaan sakit begitu membaca mantra ini, dia mendapatkan kekuatan untuk dapat pulih lebih baik. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi mantra Metrium Jaya ini penting juga ya dilanjutkan pada sangat saat penting. kita merasa takut, merasa takut dalam lelah, keadaan gitu ya, sakit dan sebagainya. Tapi stay dulu Pak Gus, nah, seperti apa inspirasi-inspirasi yang dapat kita gali dari sosok pendeta suci Begawan Prespati ini? Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 000515000076695. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini saya Diah Parisya bersama Pak Gusti Getut Pidana akan mewedarkan tentang Puja Trisanyo sebagai salah satu cara sembahyang umat Hindu. Seperti apa ulasannya? Kita lihat setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Yang sering mendengar Puja Trisanyo setiap pagi, siang, dan sore. Iya. Sebenarnya apa nih ke konsep dari Trisanyo? Oh iya, Suksomo. Jadi Puja Trisanyo itu sesungguhnya tanda petik itu makanan rohani dari umat Hindu. Seperti halnya kita makan jasmani, nasi dan sebagainya, maka Puja Trisanyo yang juga dilakukan wajib 3 kali sehari itu juga Bapak anggap dan berani katakan itu sebagai makanan rohani kita untuk menguatkan rohani dalam bentuk srada dan bakti. Karena itu konsep Puja Trisanyo yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan ide Sang Widi beserta manifestasinya. Setiap hari dilakukan 3 kali sehari. Pagi disebut dengan Surya Puja, siang Rahina Puja, dan sore menjelang malam disebut dengan Sandhya Puja. Itulah semacam asupan rohani kita untuk meningkatkan srada dan bakti, sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun dengan mengucapkan
berpuja Trisandia 3 kali sehari. Jadi intinya itu deh. Ya. Lalu di era seperti sekarang Pak, tiap pagi siang sore itu kita mendengar Trisandia lewat speaker itu biasanya Pak. Oh iya. Bagaimana nih pandangan Iya, Pak? iya. Kalau hanya speaker saja yang diperdengarkan siang, pagi, siang, sore atau malam, di Banjar-Banjar itu misalnya ya, itu fenomena kekinian, itu sebenarnya itu kan hanya sebagai peringatan kepada umat atau kramo kalau di Banjar itu, bahwa pada saat terdengarnya Trisandia itu, ayo umat kita turut melakukan Trisandia langsung. Tetapi kalau itu hanya simbol bahwa itu perhatian Banjar misalnya, bahwa mengingatkan saja tanpa ada tindakan langsung dari kramo atau warga atau umat, itu Bapak kira perlu diperbaiki, dikoreksi. Karena itu kan hanya suara yang begitu rupa disetel lewat tape recorder, bahkan mungkin dengan suara volume yang dikeras-keras, seolah-olah kita itu melakukan Trisandia, bahkan seolah-olah bakti sekalipun. Itu sesuatu yang perlu diluruskan lagi. Jadi yang paling penting adalah umat itu sendirilah melakukan. Ada atau tidak suara Trisandia lewat loudspeaker di Banjar, tetap waktu yang menentukan jam 6 misalnya, jam 12 atau 6 sore, kitalah yang segera bergegas untuk melakukan puja Trisandia di sini. Ya. Nah, sebagai generasi milenial tersebut, bagaimana seharusnya kita melaksanakan puja Trisandia tersebut? Ya. Nah, sekarang kan dunia milenial, era digital ya. Banyak media yang bisa memungkinkan untuk kita gunakan sebagai alat bantu. Entah itu mengingatkan atau untuk semacam kita untuk meningkatkan kembali bagaimana kita bisa melaksanakan Trisandia. Misalnya lewat gadget misalnya, HP dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, yang kita bisa download kemudian kita putar. Itu semacam mengingatkan kita, bukan berarti kita menghidupkan video atau audio tentang puja Trisandia itu lalu kita hanya mendengar lewat media alat gadget tersebut. Kita yang melakukan. Kalau itu turut menyertai, apalagi disertai kemudian dengan japa mantra itu lebih bagus lagi. Jadi era milenial yang serba digital bisa membantu untuk menguatkan disiplin kita untuk melaksanakan kewajiban puja Trisandia yang 3 kali sehari. Nah, itu inti dari bagaimana era kekinian sekarang bisa kita sikapi dengan dibantu oleh peralatan perangkat gadget seperti tadi. Ya. Terima kasih Pak wedarannya. Pemirsa, demikian tadi wedaran tentang puja Trisandia oleh Bapak Gusti Ketut Pidana. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Bapak Gusti Ketut Pidana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Dirgayu Rastu 64 tahun Parisade Hindu Dharma Indonesia tetap mengayomi, membina dan menuntun umat Hindu dalam meneguhkan serada dan bakti untuk kerukunan dan Indonesia maju.
Tuhanku maha rezeki biasa adalah nabiku, yang widih adalah Tuhanku maha rezeki biasa adalah nabiku. Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Catur Weda kitab suciku, Purakayangan tempat suciku. Catur Weda kitab suciku, Purakayangan tempat suciku. Wahai anak Hindu ni, kemanakah jalanmu? Wahai anak Hindu ni, kemanakah tujuanmu? Catur marga adalah jalanku, moksa jagat kita adalah tujuanku. Catur marga adalah jalanku, moksa jagat kita adalah tujuanku. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.